Benar Itu sih. yang aku lebih takutkan sih Iya. sebenarnya. Kalau Indonesianya oke. Kita dari sisi investor nggak ada isu. Indonesia is in very good shape, tapi antara pricing in Indonesia bagus sama liquidity yang mengetat, ini mungkin yang akan menjadi tricky di market, yang akan jadi trigger upside and down-nya ke depan. Oke. Kira-kira gitu. Nih ada Mungkin pertanyaan. nanti Kohan bisa bahas ya. Iya. Habis ini kita masih naik lagi atau di bawah-bawah dulu nih, Kohan? Iya nih, nanti Hans kasih insight nih menurut pandangan dari ahli teknikal. Ini ada pertanyaan lagi nih ya. Pak Fakrul, bagaimana prospek untuk saham-saham metal seperti nikel, Antam, Inco, Tins terhadap kenaikan BBM ini? BBM sama metal ya sebenarnya nggak terlalu related ya. Cuma mungkin yang paling aku takutin sama metal itu apa namanya ya, momentum investasinya itu agak turun tahun depan sih. Tapi mungkin itu aja yang agak berat ya. Aku masih suka itu metal, tapi energi metal dulu. Iya, energi dulu, sih. Itu baru metal. Benar, setuju sih. Nah, terus pandangan untuk sektor teknologi nih yang menyokong 4.0 untuk kedepannya, apakah dengan kenaikan BBM ini akan terdampak nih? Kalau aku lihatnya yang dampaknya ke teknologi ya, ini aku nggak ngomong flow, aku ngomong fundamental dulu ya. Benar. Bukan hanya BBM naik sih. Kalau aku lihat itu teknologi itu yang paling aku takutin kalau dari sisi fundamental, bukan harga BBM naik, tapi harga data terus-terusan naik habis ini. Oh, harga data. Wow. Kalau harga data terus-terusan naik, berarti itu makin lama itu berarti kita pakai internet dan lain-lain makin efisien kan? Yes. Iya kan? Iya. Makin efisien dan jalan keluar itu makin make sense sih. Gua gara-gara gua nggak pakai data yang paling paten lagi, gua lebih jarang pakai apa namanya order online jadi turun kayak gitu kan. Mungkin yang misalnya 30 hari full gua pakai data gitu, ada pakai data, ada pakai internet. Misalnya ini cuma 20 hari doang, habis itu ada sisanya nggak belanja online. Jadinya kalau gue sih lihatnya justru kalau untuk secara fundamental sebenarnya kenaikan tren dari inflasi naik ini yang mau nggak mau terjadi di berbagai macam bidang, itu membuat momentum untuk teknologi yang terutama internet itu agak berat sebenarnya. Kalau dari sisi prospek bisnis ya, jadinya kita harus lihat mana yang udah making money, tetap kayak gitu. Mana yang udah making money, kalau banks digital kita tahu ya, yang mana yang sudah make money, yang sudah positif, kita bisa lebih konsentrasi di sana. Jadinya kalau untuk yang teknologi ya kita harus lihat mana yang bisnisnya benar-benar bisa jadi. Berbeda dari itu, kalau saham biasa, saham konvensional, cari yang exposure-nya ke kelas bawah thriving punya uang. Tapi saham digital yang masih bisa main digital, habis ini yang bisa masih merasain digital itu buat kelas bawah sih. Yang exposure-nya ke kelas atas. Kelas atas jualan tanah online. Tahu kan tanah online apa? Itu mungkin masih bisa tuh. Karena kelas atas sasarannya. Masih bisa lah ya. Kira-kira kayak gitu Ci tipenya. Nah, terus gimana untuk IDX Industry nih? Kan kayak Astra, Yuti, terus kayak ada Bimantara juga, BMM itu kan terkena dampak nggak dengan kenaikan BBM ini? Kalau aku lihat cost mereka nggak link langsung kenaikan harga BBM ya. Cost mereka sudah naik duluan sih. Tapi karena marginnya sudah tinggi banget, ya dan jadinya kalau aku lihat ya mereka nggak terlalu terpengaruh sih. Mungkin yang terpengaruh langsung mungkin yang IDX Trans kali ya, Mas Fakrul ya, kayak pelayaran gitu ya. Sekali IDX Trans akan terpengaruh. Right. IDX Trans itu dalamnya ada pelayaran, ada Temas, SMDR, ada ASA, BIRD, dan beberapa. Itu mereka kurang. Paling nggak mereka menghadapi ini ya, selain BBM naik kan. Overall kalau beli minyak buat industri kan juga udah naik dari kemarin-kemarin. Itu pengaruh benar. Itu direct terpengaruh itu juga ya. Dengan current kondisinya normalize, kondisinya kan udah mulai normal nih sekarang. Jadinya kalau yang expect kita masih mau pakai kirim-kirim gitu, udah nggak kencang lagi sih momentumnya. Itu yang sama-sama harus kita ketahui ya sekarang. Mungkin nih sektor terakhir nih sebelum kita minta insight sama Hans nih. IDX Health kayaknya nggak terlalu pengaruh ya, karena itu kesehatan dengan kenaikan BBM ini untuk IDX Health mungkin netral kali ya, Mas Fakrul ya. Netral. Nggak terlalu ngaruh ya.
Mungkin Hans bisa kasih insight nih untuk teman-teman semua dari segi teknikal, mungkin ada jagoannya, ada yang bagus. Oke, aku coba share screen dulu. Ya, silakan Hans. Oke, tunggu. Nah, mungkin nanti Anyway, ini pengumuman ya, BBM barusan naik Tuh kan. jam 2:30 ini, barusan ada newsnya masuk. Nah, teman-teman, Oke. teman-teman yang temennya belum join nanti Pas lagi dikasih. meeting gitu ternyata ya. Iya, dikasih link kita nih buat yang nggak bisa join hari ini untuk nonton dulu. Jadi jangan Senin, jangan salah beli. Oke, silakan Hans. Iya. Oke. Untung kemarin barusan gua ngisi bensin, Bro. Waduh. Kemarin malam banget pas itu. Waduh. Oke, nah ini mungkin kita lebih enak mulainya dari IHSG dulu kali ya. Yes. Nah, kalau dilihat IHSG ini ya, kita lihat dari tren tahun 97 sampai sekarang memang sebenarnya bulan September ini agak yang sebenarnya tidak begitu favorable kalau IHSG yang naik ya. Nanti mungkin Fakut bisa bantu juga. Nah, September Oktober ini mostly dia agak turun ya, tapi sebenarnya bukan berarti jelek. Artinya kalau dia udah paling bottom ya, berarti akan ada banyak barang murah ya. Nah, itu makanya kalau kita lihat ya sebenarnya kenapa kok kita udah kasihkan naik ya bulan Februari, Maret, tahu-tahu loh IHSG-nya jelek turun ke bawah. Ini sebenarnya karena apa? Karena mereka mungkin koleknya dari September, Oktober, which is itu sebenarnya bottoming. Nah, apa yang terjadi sama IHSG sekarang? Sebenarnya kalau kita lihat IHSG sekarang itu di daerah-daerah resisten ya sebenarnya secara psikologi mungkin orang yang sebelumnya masuk di sini atau udah ketinggian mungkin akan liquid dia punya posisi ya. Makanya kalau dilihat dari IHSG itu cenderung sebenarnya lebih ke ranging. So, untuk menghadapi September ini apa sih strateginya kita? Satu itu mungkin yang kita antisipasi itu ranging, bukan antisipasi naik. Karena sebenarnya ya dari data yang ada biasanya market cenderung turun. Ya, cenderung merah lah, bukan turun. Nah, yang kedua, sektor atau barang seperti apa yang kita mau ambil? Kalau dari aku lihat ya, berapa yang belakangan ini yang naik itu malah bukan barang-barang yang di 45, barang-barang yang mungkin itu small cap ya. Nah, mungkin itu yang barang-barang itu small cap. Terus berikutnya kita lihat juga barang-barang yang mungkin ada turnaround story, ya lebih ke bottoms up ya cara analisanya. Nah, terus apalagi strateginya? Strateginya mungkin dari retail atau dari traders sebenarnya lebih kita fokus ke makro. Karena yang makro ini yang kita bisa tahu flow marketnya lagi ke industri apa. Nah, ini mungkin dari IHSG ya kurang lebih akan ranging dari sini ya yang kita harus antisipasi ya. Nah, nggak harus pas di 7228 atau ini, cuman kita harus tahu mungkin antisipasi kita lebih ke ranging sih bulan September ini mungkin ya sampai Oktober barusan dia akan bottoming ya. Itu yang kita lihat sih. Oke, dari emiten yang kita lihat dari indeks juga. Nah, kalau kemarin kita lihat coal index itu kan mungkin salah satu yang paling stabil kenaikannya ya. Nah, teman-teman kalau lihat di sini yang harus diantisipasi coal index ini harganya tuh hampir mendekati highest-nya yang kemarin ya di bulan Maret ya. Nah, apakah nanti bakal lanjut lagi atau enggak? Nanti mungkin bisa minta insight dari Fahrul. Apakah nanti sampai semester terakhir ini ceritanya bukan ke komoditi lagi? Nah, itu yang sebenarnya kita harus perhatiin. Kenapa? Dari pergerakannya memang dia masih naik, tapi udah mulai di resisten area ya. Oke. Nah, teman-teman juga bisa lihat kalau dari emiten-emiten yang aku rasa secara long term itu masih bisa bagus ya. Sorry, ini bukan Adaro ya, ADMR ya. Nah, ADMR itu dari pergerakannya memang lebih ranging ya, which is bagus waktu market yang industrinya lagi nggak favorable ya, kita prefer dia ranging daripada turun, which is di ADMR ini downside-nya sekitar ya limited banget 8%, seenggak-enggaknya 8%. Kalau loss pun kita bisa recovery dengan let's say 12-13%, which is lebih gampang kita cari dari market yang lain, dari emiten lain ya. Nah, ini mungkin Adaro kita lihat lebih ke ranging ya. Nah, mungkin kalau teman-teman yang mau masuk ke sini ya, target area yang kita bisa pakai itu mungkin gap areanya di sini nih. Gap areanya kurang lebih di area 2085 sampai 2125 ya. Nah, sekitar 1/3 kalau kita ngomong risk and reward-nya. Nah, lalu ada BRMS. Juga BRMS kalau kita lihat udah nggak begitu ramai ya. Biasanya barang-barang nggak gitu ramai, nggak begitu banyak kelihatan mata. Itu tahu-tahu dia nanti udah ada di take off. Nah, ini mungkin BRMS secara fundamental dia juga
lebih ada turnaround-nya juga ya. Nah, terus juga dilihat risk-nya juga nggak gitu besar, kita 7%, upside kurang lebih hampir 1:3 untuk ke resisten yang paling dekat kalau kita mau pesimis ya. Nah, itu juga menarik ya. Dan nanti mungkin kita bisa lihat dari barang-barang yang kecil kayak AHAB ini. Iya, kalau di tempat cerita juga pernah ya mention AHAB. AHAB ini secara primary itu masih nggak ada tanda-tanda dia buat turning ke bawah. Nah, jadi pullback yang seperti ini, pullback yang aku rasa masih wajar ya. Kalau secara teknikal, pullbacknya disertai sama volume yang nggak gitu besar. Nah, ini sebenarnya pullback ideal. Nah, apa sih yang kita antisipasi ya? Kalau teman-teman mau cara gampang, mungkin kita bisa lihat yang garis merah ini ya. Overall, selama dia maintain di atas garis merah ini dan cukup stabil, sebenarnya kita nggak bisa ngomong dia downtrend. Mungkin minor trendnya akan sedikit ada pullback ya. Aku rasa paling bagus ya kita masuk waktu benar-benar marketnya di bottom. Nah, kalau kita nggak masuk di bottom gimana? Nah, antisipasinya adalah support berapa yang kita harus ready atau prepare kalau semuanya dia turun. Ada dua caranya. Satu, kita ngambil support yang paling jauh, just in case dia lebih volatile, kita nggak kena stop loss dulu. Atau yang kedua, benar-benar kita stop loss ketat, kita masuk lagi di bawah. Nah, ini mungkin di AHAB ya. Terus juga dari AMAR. Nah, dari AMAR sendiri sebenarnya kita lihat bukan cuma dari technicalnya doang, kita sebenarnya antisipasi ya untuk yang rasio 3T-nya itu harus ready by akhir tahun ini. Nah, momentum yang kita cari adalah momentum reversalnya dia atau pelemahan momentumnya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa lihat dari AMAR sendiri ini ya, ini memang kan dia waktu turunnya kan slightly lebih time lebih panjang dibandingin di sini ya. Terus juga dilihat di area support. Nah, teman-teman bisa lihat sempat ya dia buat divergence ya. Jadi sekarang kalau kita mau patokan sama support yang di sini, ya masih di area yang sama yang sebenarnya orang-orang cukup comfortable untuk masuk dengan risk yang nggak begitu besar ya. Nah, ini mungkin salah satu bank kecil yang masih bisa kita lihat ya, arahnya ke digital ya. Lalu berapa sih targetnya? Target memang kita taruh di kurang lebih 12, tapi setiap kenaikan itu nggak bisa langsung sekali jalan. Nah, teman-teman bisa riding the wave-nya juga. Nggak bisa kita ngomong dia pasti naik ke sini. Bisa aja dia naiknya pelan-pelan gini ya. Nah, yang mungkin harus diperhatikan adalah ini supportnya ini setiap kali selalu lebih tinggi ya. Ini sebenarnya secara structure market kalau by technical itu yang paling ideal kalau kita lihat ya. Terus ada juga di ASLC. Nah, ASLC juga secara fundamental kemarin memang dia punya yang Caroline tuh udah mulai naik ya penjualannya dia. Nah, by technical juga cukup support. Dia punya momentum kenaikannya juga cukup rapi ya. Kalau dilihat teman-teman di sini ya, nggak ada new low. Nah, cara gampangnya seperti ini. Kalau kita mau lihat technical sih, berapa lama sih dia naik sama berapa lama sih dia turun. Nah, itu mungkin cara paling gampangnya. Tinggal volumenya dia respon seperti apa. Nah, sekarang volumenya juga waktu pullback cukup kecil ya. Nah, tinggal berapa sih risk yang harus kita jaga. Nah, risk yang harus kita jaga sebenarnya idealnya itu di bawah sini nih, di bawah di area sini nih. Ini mungkin kurang dikit ke bawah ya, gambarnya. Nah, kurang lebih targetnya by risk and reward ya. Kalau kita lihat harga 256 tuh ke harga IPO-nya itu masih lebih murah ya. Harga sekarang minimal kalau ke harga IPO aja kurang lebih 36%. Jadi itu kalau dari ASLC. Terus kita bisa lihat juga tunggu start ya. Tes ya. Oke. Bagus. Tunggu, aku punya mouse hilang. Jadi aku juga suka nih ASLC. Aku juga suka AMAR. Ya. Cirita bisa ini nggak apa? Apanya? Oke. Gimana? Bisa? Udah. Oke. Bisa. Ya udah tuh. Nah, yes. Nah terus dari Doit juga
kita kemarin ya sempat lihat ya dari dia punya laporan yang sebelumnya tuh nggak begitu bagus ya. Yeah. Tapi by market ya kita lihat structure marketnya juga tidak menunjukkan dia tuh penurunan signifikan. Nah, ada satu poin yang menurutku cukup menarik di sini tuh dia ada gap area di atas ya. Nah, biasanya kalau kita bicara gap area itu di atas berarti jadi target kenaikan ya. Kalau ke bawah target penurunan. Nah, gap seperti ini sebenarnya harus yang kita lihat dia seberapa besar sih gapnya. Kalau terlalu kecil kita nggak bisa ngomong dia pasti tutup. Tapi kalau besar dia tutup masih possible. Tinggal berapa lama sih time frame dia untuk nutup dia punya gap. Nah, makanya kita taruh target kenaikannya paling ideal ya di 544. Berarti dia close kurang lebih 36% lah dari area kita yang kita mau 398 ya. Iya, menarik. Nah, ya secara risk and reward juga masih 1:2 lebih ya, 1:3. Terus juga ada energy. Nah, dari energy ini sebenarnya target valuasi ya, sempat kita hitung-hitung sekitar 500-800an ya. Ya, kita sebenarnya ngambil pesimisnya kurang lebih nggak sampai targetnya yang 500 lah, taruh 400. Just itu masih sekitar 50%an ya. Jadi aku rasa energy fundamental mungkin dari barang bakti dia salah satu yang paling bagus. Nah, sekarang tinggal berapa sih risknya kita? Nah, mungkin risknya kita bisa lihat nih. Dari sini kan teman-teman lihat ya, berapa kali dia coba tes supportnya, dan supportnya selalu respect. Berarti sebenarnya kita cukup comfortable ya, orang-orang masih cukup optimis, nggak langsung dibuang. Setiap kali buangan ya, kalau kita mau lihat, ini ada double bottom yang di sini, ya betul bisa juga. Tapi di sini juga ada double top. Tapi apapun itu double top, double bottom, supportnya nggak pernah tembus, berarti masih cukup bagus ya. Iya. Lalu ada MMLP ya, MMLP obviously ya dia memang kemarin waktu recovery ke atas itu juga cukup cepat ya. Nah, even sekarang dia dengan pullback ya volumenya cukup rendah ya, potensinya satu kalau dia continuous ya dia jadi misalnya flag pattern untuk melanjutkan kenaikannya dia. Tinggal kembali lagi di mana sih risknya kita ya. Secara risk and reward juga masih menarik ya.